Pak Dandan, selamat datang Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebelumnya untuk untuk mempersingkat waktu dan tempat. Silakan Pak Dandan, mangga. Aturun, Kang Ayung. Baik Ibu dan Bapak, kita mulai saja karena memang waktu sudah melewati dari yang dijadwalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung dan kali ini kita akan masuk ke materi tentang pengelolaan manajemen usaha dan saya minta izin untuk share screen. Baik, jadi Bapak buat sederhana saja judulnya pengelolaan manajemen usaha. Jadi kalau kita mendengar aktivitas di dalam perusahaan, maka ada 4 hal penting yang harus diketahui. Yang pertama adalah fungsi pemasaran, ya. Yang kedua adalah fungsi operasi atau fungsi produksi, yang ketiga adalah fungsi organisasi, dan yang keempat adalah fungsi keuangan. Nah, nama saya sendiri Dandan Irawan, saat ini memang sebagai dosen di Kopin sudah sangat lama, bahkan lama sekali gitu ya. Jadi saya di Kopin sejak tahun 1988. Bisa jadi ada yang belum lahir, saya sudah di Kopin. Jadi saya sudah 33 tahun membaktikan di Kopin. Ya. Nah, keseharian memang menangani koperasi, tapi juga saat ini saya diamanati sebagai wakil rektor, dan alhamdulillah bisa bertemu, nanti kita berbagi sharing ya, pengalaman berkaitan dengan manajemen usaha, karena walau bagaimanapun, Ibu dan Bapak lebih memahami secara praktis, nanti kita akan selaraskan kaitan dengan aktivitas yang sifatnya teoritis. Sudah. Baik, langsung saja. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Ibu dan Bapak berkaitan dengan kondisi negara. Hai sahabat Al-Muhajirin, selamat datang di Kopon. Sensus penduduk per bulan Januari 2021 itu dari BPS merilis atau mengeluarkan hasil. Dan ternyata saat ini jumlah penduduk di negara kita ya itu jumlahnya ada 270 juta 200 ribu orang. Jadi 270 juta 200 jiwa orang. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kita melihat bahwa Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan penduduk terbesar kelima di dunia. Ada hal yang menarik Ibu dan Bapak dari kondisi penduduk ini. Ternyata saat ini jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Nih, 102. Jadi kalau ada 100, kalau laki-laki ada 102 orang, maka perempuan ada 100 orang. Perbandingannya seperti ini. Jadi kalau dihitung dengan persentase, laki-laki mungkin 50,3%, dan perempuan ini adalah 49,7%. Ya, perbandingan laki-laki dengan perempuan. Nah, namun Ibu dan Bapak tenang saja, bagi ibu-ibu, angka ini hanya sekedar angka. Dan Bapak memperkirakan, ya tidak mau mendahului takdir. Diperkirakan bahwa 2 dekade atau 3 dekade ke depan, 20 atau 30 tahun ke depan, itu bisa jadi jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Kalau ada pertanyaan, kenapa Pak? Begini, ya. Pertama, ada buku ya yang mengupas. Buku itu judulnya agak menohok ya.
Judulnya Why Men Die First. Kenapa laki-laki mati duluan? Itu judul bukunya. Nah, judul buku itu Bapak punya, tapi tidak dibaca keseluruhan. Hanya dari kesimpulan mengatakan demikian. Ya, jadi Gusti Allah itu sudah membuat bahwa dalam tubuh manusia itu ada DNA, ada kromosom. Dan DNA kromosom laki-laki itu tidak setangguh DNA kromosom perempuan. Nah, buku yang lain menyebutkan bahwa kalau perempuan itu lebih taat asas, lebih memperhatikan dirinya dibandingkan dengan kita yang laki-laki. Saya laki-laki, bapak-bapak juga di sini laki-laki. Jadi mulai dari asupan makanan, menjaga kesehatan, memperhatikan kebersihan, itu perempuan jauh lebih tertib dibandingkan dengan laki-laki. Nah, dengan gejala seperti itu, maka berpeluang kemungkinan nanti perempuan bergeser, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Beberapa negara sudah, kita pertumbuhan penduduk sekarang 1,25 ya, pertumbuhan penduduk. Di beberapa negara, Pak, Bu, itu ada negara pertumbuhan penduduknya minus. Misalnya di Jepang gitu ya, di Singapura itu kondisinya minus. Bahkan pernah satu waktu saya mengklik, kan ada penawaran. Siapa yang mau menjadi warga negara Jepang, warga negara Kanada, warga negara Selandia Baru? Pernah dicek, pernah masuk ke situsnya. Ternyata dalam situsnya itu menyebutkan bahwa kalau kita pindah warga negara, ya otomatis bukan warga negara Indonesia, kemudian nanti kita akan diberikan semacam tunjangan sampai anak ketiga itu kuliah, terus kita diberikan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi kan kita diajarkan ya oleh orang tua kita, ibu dan bapak jauh lebih tahu hadisnya bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang yang tinggal di tanah airnya sendiri. Nah, kemudian yang juga harus menjadi perhatian ibu dan bapak semua, ini adalah kaitan dengan kita sering mendengar bonus demografi. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan bonus demografi itu? Ya, apa yang dimaksud dengan bonus demografi itu? Nah, kita lihat. Dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, untuk lansia yang lahirnya di bawah 45 tahun sedikit. Hanya ada sekitar kurang lebih 5,03 juta jiwa. Ya, ini kecil. Gitu ya. Kemudian untuk baby boomer. Nah, ibu dan bapak mungkin saya paling tua, saya masuk ke dalam kategori baby boomer lahir tahun 64. Jadi masuk ke dalam kategori di sini. Kebanyakan mungkin ibu dan bapak masuk ke Gen X. Ada lahir di antara tahun 65 sampai tahun 80. Di sini ada 58,65 juta. Nah, justru sekarang itu di negara kita yang paling banyak itu adalah dua generasi ini. Ya, generasi milenial dan generasi alpha atau Gen Z. Lihat ibu dan bapak diberikan warna kuning. Artinya apa? Artinya setengah dari penduduk negara kita itu ada di generasi Y dan generasi alpha. Ya, bapak-bapak mungkin kebanyakan yang sudah memiliki sudah masuk kategori dewasa mungkin masuk Gen X. Tapi sangat banyak sekarang anak muda yang ada di kategori milenial dan generasi alpha atau Gen Z. Artinya apa? Kalau kita jumlahkan 69,38 ditambah 74,93 itu sama dengan ya 144 jutaan ada di generasi alpha dan di generasi milenial. Sama dengan seperti saudara mungkin santri-santri kita itu masuknya mungkin di generasi Y, di generasi alpha. Nah, yang jadi pertanyaan, memangnya kenapa harus memperhatikan generasi alpha, generasi Y? Alhamdulillah, kalau di pesantren seperti di Riyadul Ulum, pasti ada aktivitas yang dilakukan dengan ketentuan-ketentuan ketat di pesantren. Tapi kalau secara umum, Ibu dan Bapak harus diketahui,
Generasi Alpha dengan generasi milenial ini adalah disebut dengan generasi rebahan, generasi tukang gogoleran, generasi nunduk, nyooh HP, terus-terusan dia menggunakan HP. Sehingga boleh dikatakan dalam satu hari bisa lebih dari 10 jam dia menggunakan HP. Bisa jadi lebih. Ya, bisa jadi lebih. Bisa jadi mungkin 24 jam dia nggak ngowok HP gitu ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus kita perhatikan? Berarti strategi kita, kalau kita membidik kelompok-kelompok milenial dan kelompok alpha, maka pola pikir kita sebagai orang yang akan memanfaatkan potensi mereka memang harus mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mereka. Kita tidak bisa sekarang jualan dengan model tradisional. Kalau memang mereka sukanya adalah tinggal mengklik, klik, klik gitu ya, dengan menggunakan teknologi digital, ya mungkin itu yang harus kita lakukan sekarang. Nah, inilah yang menjadi catatan kenapa pemerintah mengatakan bahwa sekarang itu sedang dalam proses bonus demografi. Artinya bahwa generasi Alpha, generasi milenial itu mendominasi. Dan bisa jadi negara kita itu nanti akan dibebankan kepada pundak mereka. Indonesia ke depan mau seperti apa, kemudian mohon maaf pesantren dia dulu mau seperti apa, Ikopin ke depan akan seperti apa, ini akan diserahkan kepada generasi-generasi seperti ini. Mereka lah nanti yang mungkin akan mewarnai, sehingga dalam kegiatan bisnis pun kita harus memikirkan arahnya adalah yang dasarnya adalah menyasar atau membidik adalah kelompok-kelompok seperti ini. Nah ini ya untuk diketahui bahwa sekarang eranya memang era bonus demografi. Orang-orang muda yang generasi milenial dan alpha yang mendominasi. Sehingga segala sesuatu memang diharapkan mengarah ke sana. Ya. Baik. Nah, kemudian berikut ya, ini mengenai sebetulnya ibu dan bapak tuh masuk ke dalam kategori apa? Gitu ya, untuk posisi dari dari aktivitas berbisnisnya. Nah, UMKM ini kita lihat bahwa sebelum pandemi, total UMKM itu ini bukan 64.000, ya, totalnya sekitar 125 ribuan, 125 jutaan, ya, sekitar 64 juta 199 ribu. Kalau mengatakan Pak Dandan itu angka sampai 556 kayak ketok magic. Ya, saya juga memperolehnya adalah dari Kementerian Koperasi. Nah, apa yang harus kita lihat dengan angka ini? Boleh Ibu dan Bapak mengkritisi. Dalam setahun Ibu dan Bapak berbisnis berapa lama? Apakah betul terus-terusan berbisnis 365 hari? Enggak. Ya, dalam 1 tahun gitu ya. Ini kita buat secara sederhana ya. 1 tahun itu setara dengan 365 hari. Ibu dan Bapak pasti dalam 1 minggu ada liburnya. Kalau nggak hari Minggu, hari Sabtu atau hari Senin. Sementara 1 tahun itu ada 52 minggu. Kurangi 52 minggu. Kan setahun itu ada 52 minggu, bukan 48. Jadi kita sekarang ada 313 hari melakukan kegiatan bisnis. Karena pasti ada libur. Nah, belum nanti misalnya kalau ada lebaran, tahun baru, hari-hari keagamaan, rata-rata orang melakukan bisnis itu adalah 300 hari per tahun. Efektif. Nah, mudah kita menghitungnya Pak kalau 300 hari. Jika bisnis Bapak, perhatikan Pak di sini. Ya, jika bisnis Bapak dan Ibu, misalnya omsetnya, ini kan untuk per tahun. Jika omset per hari kurang dari 1 juta, maka Ibu dan Bapak itu termasuk kategori usaha mikro. Ya, sekali lagi. Jika bisnis Ibu dan Bapak per hari rata-rata
volume transaksi atau uang yang diterima atau pendapatan kotor di bawah 1 juta, maka kita semua termasuk kategori usaha mikro. Boleh Pak, ada yang menyebutkan ada yang di atas 1 juta dalam 1 hari Pak? Rata-rata kan di bawah 1 juta. Berarti Ibu dan Bapak semuanya masuk ke dalam kategori mikro. Nih Pak, mikro itu adalah omsetnya 300 juta per tahun atau rata-rata per hari 1 juta. Dari mana Pak sehari 1 juta? Kan gini, kita katanya sudah menyampaikan bahwa 1 tahun itu 300 hari. Nah, jadi dengan demikian nggak usah kecil hati Ibu dan Bapak, karena usaha mikro itu di Indonesia mendominasi hampir 98,68%. Usaha kecil, usaha menengah mas sedikit Ibu dan Bapak. Yang paling banyak itu usaha mikro. Makanya sebetulnya kalau kita melakukan kegiatan pembinaan, arahkannya ke usaha mikro. Emang kenapa Pak? Nah gini, Ibu dan Bapak, ya ini alhamdulillah lah, saya sudah cukup banyak sebagai konsultan, mungkin sejak tahun 95-an, 94 sudah melakukan kegiatan itu. Jadi sampai berani menetapkan ke dalam diri sendiri, sebaiknya kalau Ibu dan Bapak berbisnis yang barokah gitu ya, kan kita bisnis tujuannya sama kan, untuk mendapatkan keuntungan. Itu usahakan Ibu dan Bapak untuk mendapatkan profitnya itu kalau bisa di atas 20%. Usahakan Pak. Ya, bisnis itu mendapatkan keuntungan bersihnya itu di atas 20%. Misalnya ketika saya jadi juri ya di Pangandaran, ada yang membuat misalnya keripik pisang. Keripik pisang yang dia buat lumayan, dan setelah dihitung mencapai 25%. Bagus saya katakan. Karena sudah melebihi dari kebiasaan kelaziman normal, yaitu bahwa profit harus di atas 20%. Sementara kita lupakan dulu perkara nanti Ibu dan Bapak, Pak, dah saya mah misalnya uang keuntungan tersebut nanti dikembalikan atau diurus oleh Pak Kiai, udah, karena memang kita harus tunduk dengan pimpinan kita, sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting kita yang melaksanakan bisnis upayakan bahwa profit kita itu harus 20%. Kalau Bapak dan Ibu menanyakan kepada kami, kenapa Pak 20%? Begini, ya begini. Ibu dan Bapak itu harus menghargai diri sendiri atas pengorbanan, waktu, resiko, kemudian pikiran, bahkan uang. Iya, itu tuh setara lah kita dengan diberikan nilai kalau untuk dalam berbisnis itu minimal 20%. Apakah 20% angka yang cukup atau tidak? Ya tergantung Ibu dan Bapak. Ya, sebelum ada kegiatan OPOP mungkin 25 tahun yang lalu, saya banyak berhubungan dengan Al-Ittifaq, dengan Kiai Haji Fuad Afandi. Ya, dulu belum ada Pak Irawan. Saya kalau bertemu dengan karyawannya mengatakan, Pak, kalau bisnis pertanian, palawija, dia mengatakan kalau 1 bulan keuntungannya hanya 50% dianggap kecil. Keren banget. Dianggap kecil katanya. Karena saya pernah menghitung Pak. Jadi dalam kan 3 bulan tuh Pak, 3 bulan. 3 bulan misalnya menanam wortel. Itu kalau ongkos biaya produksinya 10 juta, setelah 3 bulan tuh panen kan dijual wortelnya. Dia dapat 20 juta Pak. Jadi keuntungannya 100% dalam 3 bulan. Ya, dia mengatakan kalau keuntungan kami hanya 50%, itu kecil banget katanya. Kecil. Karena mereka sudah menemukan polanya, sudah ada pasar. Nah, jadi dengan demikian, Ibu dan Bapak, bisnis apapun yang kita lakukan, coba kita pikirkan. Apakah bisa tidak 20%? Kalau belum bisa, tidak apa-apa. Artinya mungkin kita sedang mencoba untuk menuju ke arah 20%. Kasarnya beginilah. Saya misalnya membuat gamis, busana muslim, ongkos produksinya 100.000.
maka saya harus mampu menjual 120.000. Syukur-syukur saya bisa menjual 150.000. Iya, harus begitu karena kita harus menghargai terhadap diri kita atas korbanan-korbanan yang telah kita keluarkan. Kalau untuk usaha kecil menengah besar mah saya agak kurang concern karena mereka mah udah gede banget keuntungannya. Kayak gini misalnya Pak, lihat ya. Omset usaha kecil antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Sama dengan per hari antara 1 juta sampai 8,2 miliar. Sekarang kalau bisnis keuntungannya misalnya 10% saja mereka, kemudian omsetnya rata-rata per hari 5 juta, itu mereka udah bersih 500.000 rupiah. Makanya kenapa concern pemerintah itu membidiknya adalah kepada usaha mikro. Sini, usaha mikro. Karena usaha mikro ini usaha yang memang paling banyak harus diperhatikan. Dibandingkan dengan usaha kecil, menengah, bahkan mungkin usaha besar. Nah ya Pak ya, nah di sini. Jadi, oke, kalau begitu Bapak sekarang memiliki satu pemahaman yang sama dengan kami, dengan saya, bahwa bisnis kita lakukan secara berkah halal, thayyib ya. Kemudian kita memiliki target, kan boleh Pak, boleh. Boleh kok kita berbisnis, mematok keuntungan yang besar. Toh keuntungannya juga nanti akan kembali kepada kita, atau mungkin membesarkan pesantren di mana kita tinggal. Nah, ini dampak-dampak pandemi, mudah-mudahan di Riyadul Ulum ini tidak sampai mendapatkan dampak seperti ini. Punten, ada yang bisa menyampaikan kepada saya usaha apa yang dilakukan di Riyadul Ulum ini, Pak? Produksi seblak kuahan. Seblak terus apa lagi, Pak? Seblak kering. Seblak kering, madu. Oke, baik, tidak apa-apa. Ya Pak ya, jadi ini kita lihat sekarang kondisinya memang seperti ini. Nah, kondisi pandemi memang tidak bisa dihindari. Jadi hampir 80% berkurang permintaan. 42% memberhentikan pekerja. Lebih dari 30% mengubah jam operasional. Menghemat biaya utilitas listrik, gas, air, itu 46,5 sampai 52,3. Kalau Bapak ingin lihat gedung yang suka dimatikan AC-nya, listriknya, Bapak main tuh Pak ke Bandara Kertajati. Bayangkan bandara semewah itu tapi gelap gulita kalau malam hari gitu ya. Karena pada bulan April 2020 kemudian mengalami kondisi buruk, ini 56,8. Nah, kemudian banyak yang menggeser Pak. Dari yang tadinya offline bergeser menjadi metode online. Nah, ini hampir 68%. Bapak jangan mengatakan begini, aduh, online tenawan gitu ya. Begini aja Pak lah. Bapak kalau misalnya jualan seblak kering, madu, coba foto produk Bapak dengan sederhana, dengan latar belakang yang bersih, putih, kemudian pencahayaan bagus, lalu jual Pak. Dengan cara apa? Jual aja melalui grup WA, grup WhatsApp. Kirim aja. Punten, numpang Bukalapak, jual madu, harga sekian. Nggak apa-apa Pak. Dan bisnis mah yang harus kita lakukan adalah menghilangkan rasa malu. Atau gengsi, Pak saya jualan madu. Enggak Pak, nggak usah malu. Karena salah satu kendala orang berbisnis itu, di mana dia sulit berkembang adalah mengalahkan rasa malu. Ya, mengalahkan rasa malu. Saya ketika mahasiswa Pak, jadi buka loper koran. Apakah malu? Malu, terus terang saya malu. Gitu ya. Tapi biarin aja, tahu orang tidak memberikan uang kepada saya. Jadi artinya kalau tidak memberikan uang, udah nggak apa-apa, lakukan saja seperti yang kita lakukan biasa. Nah, ada pertanyaan, apa bedanya gitu ya antara tahun 98 ketika krisis dengan sekarang? Kalau tahun 98 Pak ketika krisis moneter gitu ya, dulu misalnya Krismon, UMKM seperti kita itu adalah yang paling bisa bertahan. Tapi untuk COVID-19 2021 justru UMKM yang runtuh duluan.
runtuh duluan. Ya, ini yang mungkin juga miris ya, artinya kita ada dalam kondisi kok berat-berat banget kondisi akibat pandemi ini. Betul Pak, setuju. Nah, kemudian ini ada potret-potret di mana UMKM ya. Ini agak banyak ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang memang harus disampaikan. Jadi yang pertama, yang mungkin menjadi catatan dalam aktivitas bisnis, kenapa kita mungkin tidak banyak berkembang. Pertama, ya kita tidak punya tujuan bisnis yang jelas. Wawasan bisnis pun juga masih kurang. Kesulitan bagaimana kita menembus pasar, mengetahui pesaing. Modal yang memang sangat terbatas. Meskipun saya perhatikan kemarin ketika menjadi juri, kebanyakan modal didukung oleh Pak Kiai gitu ya, dan juga beberapa orang yang memiliki keleluasaan untuk menyuntik modal dalam usaha. Aktivitas produksi tidak berkesinambungan, kesulitan mengukur kapasitas produksi. Nah, organisasi tradisional, tapi kemarin saya melihat enggak ya, karena kebanyakan kan ini berkelompok, jadi organisasinya tidak sendirian gitu. Kalau one man show itu gini Pak, beli bahan baku sendiri, membuat sendiri, memproses sendiri, mengepak produk sendiri, menjual sendiri, nagih sendiri, nyupir sendiri, ke bank sendiri, itu adalah one man show. Makanya nanti Ibu dan Bapak kalau ada beberapa orang yang terlibat dalam bisnis yang dilakukan, buat aturan yang jelas. Si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa. Tapi punten ya, mudah-mudahan di pesantren tidak terjadi. Saya terlalu banyak kasus di mana hal yang berhubungan dengan uang, Pak, itu sebaiknya ditangani langsung oleh yang paling tinggi. Jadi kalau Ibu dan Bapak usaha keluarga, maka ditangani oleh Bapak atau oleh istri Bapak. Jangan dipercayakan kepada pekerja kita. Entah kenapa ya, uang itu kayak ada setannya gitu. Jadi orang ketika dia memegang uang itu bisa mengubah ideologi gitu ya. Ya. Kan kalau tindakan kriminal itu karena ada niat dan kesempatan. Tapi kalau bagi saya melihat kondisi-kondisi seperti itu karena ada kesempatan, Pak. Niat mengikuti, Pak. Bapak punya niat berbuat curang, tapi kesempatan tidak ada, nggak jadi, dosanya satu. Tapi kalau kesempatan, asalnya kita nggak melakukan, tiba-tiba, setan niup ke dalam diri kita untuk melakukan perbuatan buruk. Karena memang awalnya dari kesempatan. Ya, banyak kasus Pak yang pernah saya alami, orang-orang yang pernah berhubungan dalam kegiatan konsultasi yang mengatakan bahwa, aduh eta budak gitu ya, tadinya mah dianggap anak sendiri, tapi ketika dia suruh nagih uang 50 juta, kabur, nggak ada jejak gitu ya. Udahlah, banyak. Itu mah masih mending 50 juta, Pak. Saya punya teman 850 juta. Kasihan banget gitu ya, udah. Nah, kemudian di sini penggunaan teknologi sederhana, tidak ada pembiayaan. Nah, nomor 10, Pak, yang kedua. Ini nomor 10. Jadi, kebanyakan bisnis ada dalam kondisi tidak berkembang itu karena tidak ada pemisahan antara uang perusahaan dengan uang rumah tangga. Ini mah pesan buat Bapak aja yang punya bisnis sendirian di rumah. Begini, misalnya, Pak, bisnis saya modalnya 20 juta misal gitu ya. Nah, saya ingin digaji oleh diri saya sendiri. Kira-kira berapa ya sebulan? Misalnya, saya hanya akan rutin mengambil 2 juta saja. Udah. Berarti kita hanya ngambil 2 juta dari kegiatan usaha, sisanya mah digunakan aja Pak untuk kegiatan bisnis kita. Tong dioprek, tong dicocok, tong tergoda. Karena kalau tidak, kalau kita kan boleh kan ngambil uang bisnis, boleh, kan itu mah uang kita. Tapi kalau Ibu dan Bapak melakukan itu, selamanya usaha kita tidak bisa berkembang. Makanya kenapa, ya ini pengalaman pribadi. Perusahaan-perusahaan yang bisa berkembang itu adalah perusahaan yang bisa memilah uang rumah tangga dengan uang perusahaan. Punten ya, ini angkanya agak besar. Saya ketemu dengan Ahwat gitu ya. Dia membuka usaha membuat pakaian jadi. Ketika ngobrol, pada kegiatan konsultasi, dia mengatakan, Pak Danan, saya punya modal 200 juta. Tapi saya hanya digaji oleh saya sendiri, itu hanya 5 juta rupiah per bulan. Pernah ketemu dengan ibu-ibu,
Modalnya itu hampir setengah miliar Pak, 500 juta. Dia bilang ke saya, Pak Dandan, saya mah hanya digaji 10 juta per bulan. Jadi dia hanya mengambil 10 juta saja. Nah, kalau Bapak, saya mah masih kecil, masih juga 5 juta. Oke, Bapak pikirkan, ya, Bapak akan mengambil berapa dari usaha Bapak supaya memang ini nanti berkesinambungan. Kalau Bapak menghitung gini, Bapak punya uang 10 juta, digolangkan dalam kegiatan usaha, kemudian untungnya misalnya 20% atau 25%, 2,5 juta. Nah, dari 2,5 juta itu Bapak akan ngambil berapa? Apakah ngambil 2 juta atau ngambil 1,5 juta? Supaya nanti apa? Supaya nanti modal kita bertambah. Ya, mungkin punten ya, ini bukan syarat. Orang Cina, dia tidak pernah melakukan kegiatan bisnis dengan peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Nggak pernah. Jadi kalau keuntungan dia masih kecil, mohon maaf ya, ini cerita dulu. Mungkin sekarang nggak ada. Dia tidak akan makan nasi, Pak. Dia akan makan bubur. Saking perihnya. Tapi nanti, kalau memang usaha sudah berjalan dengan baik, ya dia mau makan dengan yang enak pun nggak ada masalah. Hanya dalam kondisi seperti awal, dia ada dalam kondisi nggak akan melakukan apapun. Dia hanya akan melakukan kegiatannya adalah yang bersifat betul-betul menyesuaikan antara pendapatan dengan pengeluaran. Nah, hal yang lain yang di sini jarang melakukan etika bisnis, rendah untuk mengakses berbagai informasi. Baik, sekarang kita lihat. Nah, ini bagian manajemen, Pak. Jadi bagian manajemen itu harus ada input. Bapak ada orang yang terlibat, ada bahan baku yang digunakan seblak apa? Silakan, Bapak petakan. Ya, apakah tepung aci gitu ya, penyedap rasa, pewarna yang direkomendir, garam, gula, silakan. Itu material. Orangnya adalah orang yang membuat. Money itu adalah uang yang dibutuhkan untuk membuat usaha bisa membuat seblak. Nah, metodenya bagaimana? Bapak harus tahu membuat metode. Saya nggak paham bagaimana membuat seblak gitu ya. Tapi mungkin Bapak jauh lebih tahu dari metode. Nah, tapi metode ini begini Pak, kalau Bapak sudah menemukan metode sekarang, coba pikirkan apakah ada tidak metode yang bisa kita perbaiki menjadi lebih bagus lagi, sehingga lebih efisien. Nanti di dalam pelaksanaannya ada perencanaan, mohon maaf ini bahasa Inggris Pak. Ya, nanti dalam pelaksanaannya ini ada planning atau perencanaan, kemudian ada organization, ini adalah organisasinya harus ada, wadah di mana berkumpulnya orang-orang, kemudian ada actuating, ini adalah pelaksanaan, dan ada controlling, pengendalian. Ya, ini. Jadi artinya semua diarahkan untuk mencapai tujuan. Makanya Ibu dan Bapak, mau usaha pesantren yang sekarang menjadi tanggung jawab Ibu dan Bapak, mau usaha pribadi, kita harus punya tujuan. Jangan tanggung Pak, meskipun kita masih dalam kondisi kecil, tujuan kita tinggi aja. Pokoknya sekarang saya harus bisa bikin kicimpring misalnya sebanyak per hari 100 bungkus, per bulan 3.000 bungkus. Berarti dalam 1 tahun saya harus membuat 36.000 bungkus. Oke, nggak apa-apa Pak. Tujuan. Jadi nanti apa ya? Mungkin dalam Bapak ada yang lebih tahu sebagai Ustadz. Kalau kita sudah memiliki satu niat yang terarah mau ke sana, kalau dalam konsep manajemen itu ada namanya mestakung, Pak. Mestakung itu semesta mendukung. Seolah-olah semua pikiran kita itu mengarah kepada tujuan yang ingin kita capai. Ya seolah-olah. Nah, jadi itu mungkin yang harus dipikirkan oleh Bapak. Kita memang harus punya tujuan, Pak. Nah, udah, jadi ini makin mengkerucut. Nah, sekarang kita lihat secara sederhana satu persatu ya. Ini manajemen. Ya ini mah definisi lah, Pak. Ya. Definisi manajemen banyak banget. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan definisi yang paling kasar gitu ya. Manajemen itu adalah suatu upaya bagaimana agar orang lain tunduk patuh dengan apa yang saya perintahkan. Boleh, dan memang benar begitu. Itu manajemen.
Bahkan Bapak pernah minum jamu cap jago, pernah bikin Pak? Pernah minum? Itu kan pemiliknya Jaya Suprana kan, yang gendut-gendut itu. Dia mengatakan apa coba manajemen? Manajemen itu adalah perbudakan yang diberi parfum, katanya. Dia bilang begitu, perbudakan yang diberi parfum. Kenapa? Tidak disadari kita disuruh-suruh oleh atasan kita melakukan ini, melakukan itu, tapi nanti kita diberi parfum akhir bulan berupa gaji. Nah, itu kata Jaya Suprana. Definisi banyak banget, tapi intinya kita harus memahami fungsinya saja. Ya. Baik, kita lihat mungkin nanti ada. Nah, ini perencanaan, Pak. Nanti baca aja, Pak. Kalau perencanaan itu begini. Ini mungkin gambar aja. Pertanyaan sederhana. Apakah perencanaan sudah dilakukan atau belum? Belum, Pak. Belum. Kan perencanaan. Oh iya. Kan rencana. Belum dikerjakan, belum. Saya ingin ke sana, saya ingin itu, saya ingin melakukan apa, ya ini, itu, gitu ya. Belum direncanakan. Jadi perencanaan itu dilakukan, gitu ya, pada tahun ke-0. Di sini T0 disebutnya. Belum dilakukan, belum. Kayak ginilah kita dulu waktu kecil suka tuker-tukeran buku dengan teman ketika SD. Nama, alamat, hobi, kata-kata mutiara gitu ya, suka ada kan dulu. Atau mungkin ibu dan bapak udah generasi milenial gitu ya, jadi nggak melakukan itu. Kalau saya dulu masih melakukan itu, Pak. Jadi artinya ditanya, cita-cita mau jadi apa? Mau jadi gubernur? Sudah terjadi? Nah, belum. Tapi orang sudah punya tujuan. Nah, dengan demikian perencanaan itu secara sederhana diterjemahkan artinya sebagai kumpulan-kumpulan keputusan yang dibuat saat ini untuk kepentingan di masa yang akan datang. Oh ya, jadi perencanaan itu adalah kumpulan-kumpulan keputusan yang kita buat saat ini untuk kepentingan di masa yang akan datang. Saya ingin menikah usia 23 tahun, usia 25 sudah bisa nyicil mobil, meskipun masih ngontrak, usia 33 sudah bisa membeli rumah meskipun nyicil. Itu perencanaan. Nah, dalam bisnis juga harus ada. Kalau tidak nanti ibu akan bisnisnya gitu-gitu aja. Misalnya, saya ingin tahun ini bisa membuat kicimpring sebanyak 10.000 bungkus. Tahun depan saya ingin menjadi 20.000 bungkus. Tahun ketiga ingin meningkat menjadi 30.000 bungkus. Itu perencanaan. Sudah terjadi? Belum. Tapi kalau dengan perencanaan hidup kita menjadi lebih terarah, lebih terinci. Makanya saya pribadi, saya nggak begitu suka dengan peribahasa yang mengatakan hidup saya mah mengalir saja Pak, mengikuti air gitu ya. Kayak air ke katuhu ikut ke kanan, air ke kiri ikut ke kiri. Padahal tujuan kita adalah lurus. Nah, jadi sebaiknya kita punya karakter, punya pendirian yang sangat kuat. Baik, yang kedua, ini kita lihat dari sisi organisasi. Organisasi yang penting adalah merupakan wadah dari orang-orang yang berkumpul untuk melakukan kerjasama guna mencapai tujuan. Apakah kalau saya melakukan bisnis sendiri butuh organisasi? Nggak perlu, Pak. Kalau sendirian mah nggak perlu, segala sesuatu kerjakannya oleh Bapak sendiri. Tapi kalau Bapak misalnya dan Ibu, ada 4 orang butuh organisasi. Nanti Ibu dan Bapak supaya nanti apa? Tidak tumpang tindih, nggak jelas si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, nggak jelas. Tapi kalau dalam organisasi sebaiknya ada, sehingga nanti ibu dan bapak itu, ya, misalnya gini, lah ini kan pemasaran bagian si B, ini kan produksi mengadakan bahan baku bagian si C. Jadi kita sudah jelas penunjukan untuk orang-orang yang akan bekerjanya. Ya. Nah itu untuk organisasi jadi lebih mudah, lebih mengarah kepada wadah. Oke, ini Bapak lewat aja karena nanti bisa dibaca. Berikutnya adalah actuating, pelaksanaan pekerjaan. Nah di sini berkaitan dengan perilaku manusia, berlaku dengan motivasi, berhubungan dengan kepemimpinan.
berhubungan dengan komunikasi, berhubungan dengan antar sesama manusia. Mohon maaf Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak sekarang, saya ambil contoh ya, bahwa dalam manajemen itu secara sederhana mengarah kepada apa yang disebut dengan kepemimpinan. Konsep kepemimpinan itu mengandung dua makna. Satu adalah ada orang yang memimpin, dan yang kedua ada orang yang dipimpin. Misalnya Riyadul Ulum mau membuat sebuah usaha, jumlahnya ada 29 orang. Nggak mungkin semuanya menjadi pemimpin, nggak mungkin. Mungkin pemimpin hanya satu. Alhamdulillah kalau di pesantren semua tunduk patuh dengan Pak Kiai. Tapi kalau dalam keseharian kita belum tentu. Mengapa orang gontok-gontokan ingin menjadi pemimpin? Karena dia merasa nanti bisa menggerakkan orang, bisa nunjuk pakai tangan. Nah, tapi kita harus legowo. Kalau kita tidak menjadi pemimpin, berarti kita menjadi orang yang dipimpin. Kalau kita menjadi orang yang dipimpin, ya wayahna dalam konsep keamiran kan kita harus taat dan patuh dengan amir kita. Kecuali kalau amir kita memang di sini adalah banyak melanggar. Boleh kita ya keluar dari konsep keamiran, silakan. Atau mungkin udah jelas saya mah mau sendiri aja, sudah silakan. Berarti Bapak tidak dalam konsep kebersamaan. Nggak apa-apa, silakan. Ya. Bukan hal yang tabu, bukan. Inilah Pak, saya pernah diminta ya oleh Dinas Koperasi Kota Bandung, Pak Danan tolong dong itu agar pedagang kaki lima itu bisa tidak membentuk dalam satu wadah koperasi. Atau saya akan bicara apa di 5 kecamatan. Oh, datangnya juga gaya-gaya pakai mobil bagus. Nah, ketika disampaikan, dia nanya kan, apa keuntungan saya berkoperasi, kata dia. Oh, katanya berkoperasi itu berarti nanti setiap usaha itu harus bersama-sama, ya katanya. Pengambilan keputusan harus bersama-sama. Terus saya kalau menjadi ketua pengurus, berarti saya harus ngurus para anggota. Kalau gitu mah saya nggak mau berkoperasi. Ya nggak apa-apa, memang itu pilihan Bapak. Mungkin dia lebih senang bermain sendirian, ya nggak apa-apa. Ya karena kita tidak mutlak harus wajib semua dikoperasikan, nggak juga, tergantung nanti orangnya. Kalau Ibu dan Bapak termasuk orang yang egonya tinggi, introvertnya sangat gitu ya, mungkin berkoperasi nggak cocok. Tapi kalau Ibu memiliki keterbukaan, siap menerima bagaimana nanti pendapat orang lain, kemudian merasa yakin kalau dengan banyak orang banyak berpikir, kalau banyak berpikir banyak yang bisa diserap, nah itu mah keren untuk bisa menjadi seorang dalam koperasi. Kalaupun tidak dalam koperasi, bisa di dalam aktivitas yang berhubungan dengan organisasi bisnis yang ada di pesantren. Nah, berikutnya controlling. Kalau controlling itu sederhana Pak, gini aja. Bapak kan untuk controlling itu kan kita merencanakan. Recording in progress. Ya, dari perencanaan itu kan kita membuat organisasi. Gitu ya. Kemudian dilaksanakan implementing. Setelah implementing, nanti di sini ada pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian itu Pak lebih kepada melakukan pengecekan. Atau istilahnya sekarang itu disebut dengan umpan balik. Ya, apakah semua yang sudah direncanakan itu sudah dilakukan atau belum? Itu namanya pengawasan. Apakah semua yang sudah direncanakan itu dilaksanakan atau tidak? Itu masuk ke dalam kategori pengendalian atau pengawasan atau controlling. Ini mudah. Nah, Bapak sering di sini anak-anak mahasiswa kan kalau membuat kegiatan aktivitas di organisasinya suka banyak, bikin 20 kegiatan, 15 kegiatan, ternyata
dia merencanakan 20 kegiatan, ternyata yang bisa dilaksanakan hanya 5 kegiatan, maka mudah. Kontrol aja, kamu mah hanya bisa melakukan 5 kegiatan dari 20 kegiatan, jadi efektivitasnya hanya setara dengan 25% saja. Ya, setara dengan 25% saja. Nah, baik, kita lanjut sekarang. Jadi ini yang disebut dengan pengendalian atau controlling. Jadi melihat apa yang sudah direncanakan, apakah sudah dilakukan semua atau belum. Nah ini tipe-tipe manajer. Ada, mohon maaf tadi sudah disampaikan Ibu dan Bapak, bahwa untuk tipe manajer ini kita tidak semuanya di puncak, nggak mungkin. Nggak mungkin, di puncak mungkin hanya 1-2 orang. Kita mungkin ada di lini pertama. Ya nggak apa-apa, dan memang tahapan menuju manajer puncak itu pasti dari manajer pertama dulu. Wah nggak bisa Pak, saya Pak kalau nggak jadi manajer puncak nggak akan ikutan. Memang sudah punya pengalaman apa sampai mendeklar seperti itu? Sudah, kalau sudah mungkin supaya saya tidak bicara terus, saya ingin menyampaikan sedikit berkaitan dengan ini lewat ya. Nah, analis SWOT. Sekarang Ibu dan Bapak akan kita sama-sama untuk melakukan analisis SWOT apa yang telah dilakukan selama ini. Ya. Baik, mohon maaf ini kalau bahasanya terlalu ke Inggris-Inggrisan, ya. Tapi ini adalah memang terjemahan yang dibuat oleh orang yang mengarang buku. Jadi kalau kita melakukan kegiatan bisnis, sebaiknya kita lihat dulu bagaimana bisnis yang kita lakukan ini. Apa yang dilihat? 1, kekuatan, strength. 2, weakness, kelemahan. 3, opportunity, peluang. Kemudian keempat, threat, ancaman. Strength dan weakness ada dalam faktor internal. Jadi faktor internal itu di mana kita dapat mengendalikannya. Sementara O dan T itu adalah faktor eksternal. Kita tidak bisa mengendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan peluang dan ancaman. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, tapi S dan O ini pendorong positif. Kemudian ancaman dan kelemahan ini adalah pendorong negatif. Ya. Oke. Sok, Ibu dan Bapak, kita sama-sama sekarang membuat mudah saja. Coba sekarang tarik garis seperti gini, Pak. Silakan, Pak. Tarik garis seperti ini. Untuk bisnis masing-masing. Ya, untuk bisnis masing-masing. Nanti saya berikan contoh. Boleh bisnisnya, boleh bisnis masing-masing, boleh bisnisnya bisnis yang dilakukan bersama-sama dengan kopentrennya atau di pesantrennya. Kita sekarang akan membedah. Ya, kita akan membedah. Sebetulnya kita tuh kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa. Baik. Nah, saya akan nanti Bapak dan Ibu akan diberikan waktu 5 menit coba untuk motret. Nah, kita lihat sekarang, Pak. Ya, saya ambil contoh. Sorry. Saya ambil contoh ini. Ada orang yang membuat pakaian muslim. Nah, dia coba memetakan bisnisnya. Kekuatannya, dia mengatakan, Pak, saya memiliki pengalaman. Dia punya pengalaman. 2, saya memiliki modal usaha. Yang 3, saya menguasai teknis produksi. Yang keempat, saya bisa membuat produk dengan harga jual produk yang bersaing dengan produksi jenis. Kelima, saya punya jejaring, Pak. Jadi kalau saya membuat produk, itu saya bisa menyebarkan kemana-mana
agar bisa menjadi agen dari pemasaran dari produk yang dibuat. Itu kekuatan, benar. Betul, itu kekuatan. Kelemahannya apa? Nah, ada kelemahannya. Kelemahan itu ada dari diri pribadi, kekuatan juga diri pribadi. Kelemahan dari diri pribadi adalah satu, dia punya keterbatasan membuat desain pakaian. Sementara desain pakaian itu harus berubah setiap minggu. Ya, harus rutin berubah setiap minggu. Yang kedua, karena ini yang membuat adalah perempuan, ibu-ibu, dia mengatakan, aduh Pak, saya nggak bisa ngatur antara waktu keluarga, suami, anak, dengan waktu untuk berbisnis. Khas ini, kelemahan bisnis dari kelompok jenis kelamin wanita atau perempuan. Terus yang ketiga, saya tidak bisa Pak metode promosi dengan digital. Nah, ini contoh ya. Jadi promosinya sederhana banget. Dia membuat, menitipkan, kemudian nanti ya sudah yang laku itulah yang menjadi duit, menjadi uang. Padahal kita bisa menggunakan dengan cara yang paling sederhana. Foto produknya yang bagus. Kemudian kita kirim ke grup-grup WA. Daripada Bapak dan Ibu ngepoin Facebook punya orang gitu ya sambil sembunyi-sembunyi, udah kita mah pasang iklan aja. Ya, punten ya Bukalapak. Atau mungkin Ibu dan Bapak di Instagram, daripada kita posting foto-foto kita di mana-mana, mending produk kita tampilkan. You order gitu misalnya gitu ya. Silakan japri ke saya. Mana yang paling efektif? Kata orang yang sudah melakukan, kalau kita berbisnis atau berpromosi di Facebook dengan di Instagram, yang efektif di Instagram. Caranya memudah Pak. Kalau Bapak atau Ibu jualan produk nih, mau di Instagram atau mau di Facebook, kalau si calon pembeli nanyanya bertele-tele, ada 10 pertanyaan, biasanya orang itu nggak akan beli. Nggak akan beli. Ini gimana kalau luntur, bagaimana kalau kekecilan, apakah bisa diretur tidak, segala macam pertanyaan. Kalau pertanyaannya banyak, biasanya dia nggak akan beli. Tapi katanya kalau pertanyaannya 3 atau 4, biasanya dia membeli. Ya, ingat, bisnis is trust. Bisnis itu adalah kepercayaan. Mungkin saya harus banyak lagi belajar dengan model bisnis yang dilakukan oleh Rasul kita. Ya, sehingga orang yang membeli itu merasa yakin. Tidak pernah barang yang dijual itu adalah bluffing. Bluffing itu banyak ngomong. Gitu ya, gede ngomong aja. Padahal barangnya nggak bagus. Nah, ini mungkin yang patut kita tiru ya dari baginda Rasul. Bahwa kita tampaknya harus banyak belajar dengan bagaimana Rasul dalam berniaga. Baik, berikutnya peluangnya adalah besarnya pasar potensial. Pasar potensial itu setara dengan calon pembeli. Yang kedua, kemampuan daya beli masyarakat. Yang ketiga, ada rekanan yang dapat membantu untuk menjadi reseller. Baik, yang berikutnya ini adalah T. T itu adalah ancaman. Cepat berubahnya keinginan konsumen dalam hal desain pakaian, pengusaha lain yang mengenalkan harga murah, dan kemungkinan terlambat pembayaran. Baik, coba sekarang Ibu dan Bapak bikin analisa dengan gambar seperti ini. Saya beri waktu cukuplah 5 menit saja. Nanti kalau Ibu dan Bapak silahkan di-share. Ya Bapak, saya nanti akan tutup. Ibu dan Bapak boleh nge-share apa yang sudah ditulis. Sekarang tulis tangan, atau menggunakan komputer kalau menggunakan laptop, bikin kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, kemudian nanti kirim langsung aja di-share. Nanti saya akan buka agar bisa di-share oleh para peserta. Baik, saya beri waktu untuk sekedar istirahat dan Ibu dan Bapak untuk coba menyusun sendiri dengan mencontoh analisis. Ini contohnya untuk pakaian muslim. Silakan Ibu dan Bapak membuat ya.
Saya sudah coba coret-coret, Pak. Tadi, Neng. Mau ditampilkan, Bu? Makanya jam 7 dah, Neng. Tapi gak bisa di buku nih. Yang rangkuman. Di buku. Dibacakan aja ya. Gini aja, Ibu bacakan, saya tulis ya. Iya, Baik, Bu, iya. sebentar, Bu, sebentar. Tapi saya kalau ada yang kurang dilengkapi sama Bapak ya. Mau Siap, coba siap ini. Ibu ya. Kita Siap. lihat ya sekarang ya. Ini kok ada di sini. Sebentar, Bu. Ini coret-coret saya loh barusan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu. Iya, ya Pak ya. Sebentar, Bu, sebentar ya. Ya boleh. Saya akan buka dulu. Nah, jadi nanti kita akan coba membantu Ibu untuk menuliskan Iya. di sini. Kalau tidak dicoba nanti saya tidak mengerti gitu Pak. Iya, betul, Bu. Iya ya. Oke, Bu. Saya- Ibu sebutkan usahanya apa, Bu? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Deisteti Trianingsih. Usahanya makanan ringan yaitu keripik pisang, inovasinya stik pisang, Pak. Untuk Kekuatannya apa, Bu? ya Pak, Tuliskan, sebutkan aja kekuatannya apa, Bu? Saya bantu ngetik di sini. kekuatannya adalah mudah didapat untuk pisang mentahnya, karena lingkungan pesantrennya banyak Kemudahan yang bahan menanam baku ya? pisang. Ya, Oke. kemudahan bahan baku. Yang Oke. kedua, mudah diproduksi, Pak. Ya, mudah diproduksi. Berarti Ibu bisa memproduksi kan? Terus saya produksi sendiri, Pak. Oke. Kebetulan mudah, saya penanggung jawabnya. memproduksi. Iya. Oke. Yang punya inovasi juga saya sendiri, Pak ya. Oke, mangga. Terus disukai banyak orang, Pak. Untuk Nah, kalau apalagi disukai yang banyak orang inovasi bukan baru. kekuatan, Bu. Kalau disukai banyak orang, ini masuk di peluang. Di peluang, oh iya siap. Ya, disukai banyak orang. Berarti di O ya. Di O, betul, Bu. Iya, ke sini lagi. Ya, untung Bapak, alhamdulillah. Terus alhamdulillah mempunyai pengalaman juga. Pengalaman masuk di kekuatan, Bu. Ya, pengalaman masuk di Iya, kekuatan. pengalaman dan modal usaha walaupun sedikit, Pak. Oke, nggak apa-apa, Ibu, nggak apa-apa. Itu Iya. kekuatan. Pengalaman dan modal usaha. Iya. Ini kekuatan Ibu udah cukup banyak. Sudah cukup. Nah, jadi Selain Ibu, bergizi. ada lagi, silakan. Selain itu ya, selain disukai banyak orang, banyak mengandung gizi, Pak. Yang pasti. Oh, untuk makanannya ya. Ini Ibu Iya. Deis ya. Iya, dengan budayis ya, Pak. Deisteti Keripik Trianingsih. pisang. Keripik pisang. Iya. Inovasinya stik pisang, iya. Dan untuk kelemahannya ya, Pak, Ya. Apa, Bu? kalau bahan bakunya banyak, untuk kemarin kan belum punya mesin potong. Jadi mudah matang gitu, Pak. Si pisangnya itu mudah matang. Sekarang mesin udah punya Ibu, udah punya mesin sekarang. Udah baru datang, Pak. Soalnya jauh-jauh dari online kan belinya. Oke, Kan kalau masih gitu Ibu, PPKM, iya. Ibu dimasukkan di sini, Bu, punya mesin. Oh iya, siap. Sebagai Mesin kekuatan. potong sama mesin itu peniris minyak, Pak. Oh, punya ya. Iya. Oke. Mesin potong sama mesin peniris minyak, iya. Oke, kelemahannya apa, Bu? Terus kelemahannya kalau pisangnya tidak cepat diproduksi mudah masak, Pak. Walaupun sudah masak itu kan bisa kita produksi olah dengan membuat bolu, misalkan dengan puding pisang atau dengan sale, tapi kan kita tujuannya yang dari dinas izinnya yaitu keripik pisang. Mudah Oke, matang. kalau begitu saya masukkan gini, Bu. Iya, gimana? Pisang itu kan produk pertanian ya, jadi perishable. Iya, betul. Mudah busuk. Jadi pisang mudah, anggap aja pisang mudah busuk gitu ya. Iya, boleh. Oke, ini di ancaman, Bu. Di ancaman, oh iya. Ya. Oke, ada lagi, Bu. Silakan, kelemahan lain apa, Bu? Ibu bisa mengatur waktu antara keluarga dengan usaha? Untuk selama ini bisa, Pak. Bisa. Oke. Ibu punya sifat nggak tegaan kalau orang ngeredit ke Ibu? Ya, kan gini, ada orang kredit ke Ibu. Ketika ditagih orang tersebut bilang nggak punya uang. Ibu teh karunya udah nggak tega, saya menagih terus dari dia nggak punya uang. Itu sifat kelemahan, Bu. Untuk saat ini, Pak, saya tidak memberikan jadi cash. Oke. Ada uang, ada barang untuk saat ini gitu. Udah, Sistemnya ada uang, ada barang. Ada gitu. barang, oke. Cash and carry ya. Iya.
Jangan-jangan ibu memang nggak punya kelemahan, nggak apa-apa. Bagus, berarti ibu nggak ada kelemahan kalau begitu. Ya cuma memang di sini ya, jadi nanti kita tinggal memikirkan. Kelemahannya sekarang itu Pak, apa lagi? tidak semua pisang mentah bisa dijadikan keripik. Oke. Iya, kan ada yang misalkan di sini masyarakat ya, lingkungan sekitar pondok pesantren punya pohon pisang. Ini udah waktunya untuk dipetik, untuk dikeripik, tapi tidak semua pisang bisa Baik. dijadikan keripik gitu. Iya betul. Itu kelemahan Bu, kelemahan bisa. Iya betul. Baik, ada kelemahan lain Bu? Untuk saat ini segitu aja dulu Pak. Oke, Iya. peluangnya apa Bu, peluangnya sekarang? Peluangnya tahan lama Pak, kalau udah jadi keripik tahan Oke. lama. Baik, peluangnya tahan lama ya. Tahan lama. Tahan lama. Oke. Berapa bulan Bu? Mudah dipasarkan Pak. Pemasarannya sangat mudah. Oke. Pemasaran sangat mudah. Terus harga terjangkau. Oke, harga terjangkau udah di atas Ibu ya. Oh iya, siap. Untuk varian rasa Pak. Oke Bu, varian rasa ya. Ya, kan Pak, kalau yang biasa kan Pak biasanya asin, manis, pedas ya. Kalau Kalau ada Ibu? itu pun biasanya asin, manis. Kalau saya dikolaborasikan Pak dengan kayak rasa jagung manis, balado gitu. Ya, ya. Jadi ada inovasinya, apalagi yang stik sekarang lagi booming Pak. Ya. Kalau keripik kan sudah biasa, di tiap toko ada, setiap rumah juga bisa lah gitu. Apalagi wanita bisa ya untuk keripik. Nah inovasinya dari stik Pak, stik pisang. Ya ini. Oh. Nah kayak gini Pak, stik pisang. Jadi orang mengiranya sekilas kayak kentang gitu. Ternyata pas saya bilang ini stik pisang, jadi putar balik orang kalau udah bilang begitu. Dengan rasa balado, ada jagung manis juga, ada manisnya karamel, yang manisnya ya Pak ya. Oke Bu, ini udah ya. Saya sampaikannya mungkin Ibu ada dalam kondisi kemudian ada kemampuan berinovasi. Kalau ancamannya apa Bu? Pesaing banyak? Iya, bersaing dengan produk lain Pak. Terus Ibu dalam Dan penetapan harga ada masalah? Untuk harga untuk saat ini masih aman-aman saja Pak. Oke, berarti Bapak Ibu tidak bersaing terbuka dengan pesaing Ibu dalam harga. Iya. Kan kalau pengusaha kecil itu suka gini, suka banting harga. Dijual 1.000, Ibu jual 900. Kalau dulu pemula begitu Pak. Waktu pertama produksi begitu. Saya banting harga. Yang penting orang tahu oh ada stik pisang yang sudah punya izin dari Dinas Kesehatan gitu, jadi aman gitu. Baik, kalau itu cukup ya Bu ya. Ini aja dulu sebagai contoh Ibu Deis yang telah membuat usaha keripik pisang. Alhamdulillah. Nah, jadi gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau kita lihat dalam pemetaan analis SWOT, contoh Ibu Deis, maka kalau minta pendapat kepada saya untuk melakukan penilaian, saya akan mengatakan, Ibu Deisma sudah sangat menguasai untuk produksi keripik pisang. Kenapa? Tuh lihat, kekuatannya juga banyak. Bahan baku mudah, bisa memproduksi, punya pengalaman, modal usaha ada, punya mesin potong, punya mesin penis minyak, bahkan bisa membuat stik pisang. Itu kan inovasi. Kelemahannya, tidak semua pisang bisa dijadikan keripik, cuma satu kelemahannya. Kemudian peluangnya, keripik pisang disukai banyak orang, bisa tahan lama, pemasaran sangat mudah, banyak varian rasa. Jadi kalau kita lihat Pak, Bu, pendorong positif untuk Ibu Deis itu antara kekuatan dengan peluang banyak banget. Kan kita lihat tadi tuh di sini Bu. Nah ini S dan O adalah pendorong positif. Oh iya, S dan O pendorong positif. Ya, S dan O pendorong positif. Jadi Ibu kalau dilihat dari sini, S, O, dan O ini banyak. Ibu udah berapa tahun? 3 tahunan Pak untuk ini. 3 tahun. Untuk keripik pisang yang digelutinya untuk stik. Baik. Bapak pernah gak mendengar ada kremes pisang? Belum. Saya udah. Saya sudah membuat Pak. Oh gitu ya? Iya. Saya sudah dibuat Pak. Enak kayaknya ya. Enak.
lebih enak daripada ubi, Pak. Lebih renyah. Ya, itu inovasi saya itu, makanya inovasinya harus tinggi ya. Jadi menguras IQ ya. Otak juga Kak itu. Menguras pikiran, Bu. Ya ini kan kalau pisang kalau satu turui ya Pak, dari atas itu kan besar, ke bawah itu kecil. Nah inovasinya gimana? Pisang-pisang yang kecil ini yang mentah bisa dijadikan uang gitu. Jadi bahan baku itu semua harus bisa jadi uang kalau saya. Betul, harus Bu. Iya. Nah jadi itu ada di dapur itu ada parut Pak. Iya. Kan biasanya ubi yang saya coba dulu untuk keluarga. Ternyata suka, saya bikin kremes Pak. Iya, iya. Iya, Bu, dengan pisang gula itu Bu iya. kalau Ibu lihat sekarang itu di luar negeri, di Amerika Serikat itu harga jantung pisang itu mahal banget Bu. Lebih mahal lebih mahal dibandingkan dengan pisang itu sendiri. Saya juga nggak tahu, tapi dia menganggap bahwa itu memiliki beberapa khasiat. Oke, Ibu jadi cukup ya. Siap, jadi kalau kasih, boleh saya sampaikan Bu Deis, ini untuk contoh yang lain. Satu, jika seseorang berbisnis dan sudah lebih dari 2 tahun, biasanya dia akan terus bisnis tersebut. Ya, saya doakan mudah-mudahan bisnis Ibu keripik pisang terus mayang Bu sepanjang waktu. Ya, karena Ibu sudah lebih dari 2 tahun. Ya. Nah, kebanyakan para pengusaha-pengusaha kecil di negara kita itu, mudah-mudahan di pesantren mah aya gitu ya, suka ini nggak sabaran, buka bengkel gitu ya, rame bulan pertama, bulan 2 rame, bulan ketiga rame, bulan keempat nggak rame, bulan kelima nggak ada yang datang, tutup. Buka toko, minggu pertama rame, minggu kedua rame, bulan kedua rame, minggu ketiga menurun, bulan ketiga menurun, tutup. Buka rumah makan, rame di awal, kemudian berkurang pelanggan, tutup lagi. Bisa bayangkan berapa biaya yang kita keluarkan untuk memodali usaha tersebut. Nah, bagi Ibu dan Bapak yang lain, mungkin punya kegiatan bisnis yang hampir mirip dengan Ibu Deis lakukan. Entah komoditinya apa. Tetapi punten, seseorang yang bisa bertahan dengan bisnis yang sama lebih dari 2 tahun, biasanya dia akan terus melaksanakan bisnis tersebut. Kalau udah kepegang A sampai Z-nya udah kepegang. Baik, atau non Bu Deis ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih ilmunya. Saya kalau ini ada contoh Bu yang membuat futsal. Punya lahan, punya modal, punya keahlian mengelola lapangan futsal. Tapi tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa mengatur tenaga kerja, itu kelemahan. Peluangnya olahraga futsal makin digemari. Ancamannya keamanan, pesaing, dan lokasi tidak strategis, itu ancaman. Ada lagi yang membuat contoh di sini adalah membuat pakaian-pakaian gede, distro big, untuk orang-orang gemuk, ya kayak saya gitu ya. Dia kekuatannya memiliki peralatan, memiliki tempat, memiliki modal. Tapi kelemahannya adalah tidak bisa mengatur SDM, tidak bisa mengatur waktu, dan tidak bisa membuat desain yang bagus. Peluangnya ada calon pembeli yang berbadan besar, belum banyak pesaing. Nah, tapi ancamannya ada kemungkinan plagiat atau orang yang meniru untuk usaha sejenis. Ya ini. Nah, baik Ibu dan Bapak, mungkin karena ini nanti akan dibagikan kepada peserta, maka nanti kepada panitia. Saya ingin sedikit mengupas ya, sebelum nanti kan kita sampai pukul 17, ada waktu sekitar 7 menitan lagi. Tadi sudah disampaikan, ketika kita berbicara tentang usaha, maka Ibu dan Bapak harus mengenali tentang fungsi-fungsi perusahaan. Nah, fungsi-fungsi perusahaan itu ya ada 4. 1 adalah pemasaran, 2 adalah produksi, 3 adalah SDM, 4 adalah keuangan. Kalau boleh, saya melihat Ibu Deis terlepas masih belum terstruktur, tapi Ibu Deis sudah memiliki konsep pemasaran, sudah bisa memproduksi. Mohon maaf Ibu Deis, tadi Ibu melakukannya sendiri atau ada orang lain yang membantu?
Ada Pak, tim 5 Berapa orang? orang. 5. Tapi sejak COVID jadi berkurang, jadi digilir gitu Pak. Oke. Tergantung Ibu bisa- kalau gaji. Ibu bisa mengatur ke 5 orang itu ya Bu ya, bisa ya? Bisa. Berarti Ibu sudah bisa ada dalam pengorganisasian, karena Ibu menggunakan uang sendiri, Ibu di sini juga memiliki aturan yang jelas soal keuangan. Punten Bu, Ibu mau buka rahasia nggak untuk kami Apa? semua? Kalau Ibu membuat 1 bungkus keripik pisang, berapa ongkos produksinya? Ongkos produksinya dengan laba dengan apa 8.000, saya jual 10.000 untuk harga reseller. Oke, reseller. Kalau Ibu jual langsung, Untuk saat ini saya masih harga reseller soalnya datang ke rumah Pak. Kalau dianterin beda lagi, ada ongkir. terus ada ongkirnya. Udah. Iya betul Pak. Berarti Ibu Deis sudah masuk ke dalam kriteria tadi yang saya katakan. Profit marginnya di atas 20%. Ibu Deis 25%. Ongkos produksi 8.000, dijual 10.000. Ya. Berarti kan keuntungannya adalah 2.000 dari 8.000. Jadi Bu Deis itu membukukan keuntungannya 25%. Ibu semuanya udah, untuk sebuah bisnis, Ibu semuanya udah oke. Meskipun tarafnya masih taraf usaha kecil, tapi pemasaran Ibu sudah tertangani dengan baik, produksi sudah tertangani dengan baik, SDM juga sudah tertangani dengan baik, keuangan sudah tertangani dengan baik. Perkara sekarang dalam kondisi COVID, Bu, udah semua usaha juga sedang terbentur dengan yang namanya COVID sekarang. Ya, sedang terbentur. Jadi artinya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oke, sudah. Nah, sekarang mungkin saya ingin menyampaikan sedikit tentang pemasaran saja. Ya, manajemen pemasaran. Ibu dan Bapak tolong bisa dipahami ada perbedaan antara pasar dan pemasaran. Ya, beda antara pasar dan pemasaran. Nah, pasar itu lebih kepada tempat bertemunya pembeli dan penjual melakukan transaksi. Tempat bertemunya pembeli dan penjual melakukan transaksi. Kalau istilah kita sekarang mah pasar itu adalah jual putus. Dengan apa yang sudah kita jalani. Membeli tahu, membeli Jadi, duku di pasar, Koron untuk sanggup untuk nih, tahunya saya asem, benerin tahunya modal pahit. kan ya. Dah kan Iya kita kan. kan nggak bisa Dan kan pertanyaannya Kang Andri adalah permintaannya Karena naik nih, konsepnya Iya. konsep pasar. permintaan Kang naik. Tapi kalau produksinya nggak bisa Bapak dan naik. Ibu membeli Karena barang, kenapa? misalnya Karena nggak di punya Jogja Department Store, beli 10.000. pakaian. Jogja Misalnya Department Store itu menggunakan konsep pemasaran. Produksi sebelah waham. Bu, silakan lihat dulu Wah. pakaiannya. Nanti kalau datang di rumah ada yang rusak, Ibu boleh nanti mengganti barang tersebut dengan catatan kwitansi masih ada dan belum lebih dari 2 hari. Bisa. Ada gitu tukang dukuh yang gitu. Pak, Bu, upami yang kayak dukuna pahit, mangga tepang deui sareng abdi ke digentosan ku amis. Kudu amis moal, Bu, nggak akan. Karena mereka menggunakan konsep pasar. Nah, kasus Ibu Deis tadi, Ibu nanti harus punya keberanian. Misalnya nanti dalam kemasan, Bu, sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal sekian. Karena Ibu tahu, nanti Ibu tinggal menambahkan, Bu. Itu keripik pisang, hapekna, Bu, apeknya itu berapa bulan? Apakah 7 hari atau 14 hari? Nanti Ibu dalam buku ditulis. Sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal 2 minggu setelah segel dibuka. Atau silakan disimpan di lemari es. Ya, untuk apa? Agar memang produk itu menjadi tahan lama. Nah, itu konsep pemasaran. Bahkan kalau Ibu mengatakan begini, jika dalam waktu 7 hari barang ini apek, silakan hubungi kami untuk diganti. Itu konsep pemasaran. Jadi kalau konsep pemasaran itu adalah semua aktivitas yang diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan melalui proses pertukaran. Ya. Nah, kalau dilihat begini, Bu. Beda antara pasar dengan pemasaran. Ya, beda antara pasar dengan pemasaran. Jadi, memang kondisinya seperti ini. Ini bedanya.
Jadi beda antara pasar dengan pemasaran memang seperti ini. Jadi kalau di dalam pemasaran itu kita melakukan mulai dari menggali peluang dulu, mempelajari kebutuhan dan keinginan, mengembangkan produk, distribusi, ada promosi, ada pelayanan purna jual. Nah, saya nggak tahu karena ibu tadi yang reseller datang ke rumah ibu, tapi kalau ibu memiliki kemampuan untuk membuat lebih banyak, ibu harus mulai memikirkan tadi promosinya seperti apa. Bapak dan ibu kalau sekarang kita direpotkan dengan e-commerce gitu ya, sudahlah ambil yang paling simpel saja. Bapak dan ibu daftar saja di marketplace, mau di Lazada kek, mau di Tokopedia gitu ya, mau di Shopee, mangga bu, daftar mah mudah, nggak bayar. Cuma memang ibu dan bapak hati-hati, itu akan menguras energi dan capek. Ya lihat, ada pertanyaan, oh nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, harus dijawab oleh kita, harus. Karena kalau tidak dijawab dalam waktu 2 hari, maka pertanyaan hilang, bisa jadi produk kita juga ditutup karena tidak memberikan respon kepada calon pembeli. Nah, jadi sebagai penutup, Bu ya, pertama Ibu dan Bapak di dalam berbisnis sebaiknya kita mengedepankan konsep pemasaran. Kalau konsep pasar itu adalah sama dengan jual putus. Kayak ginilah. Nyanggakeun artosna nampi barangna. Gitu ya. Itu biasanya itu bagus secara akad. Tapi kalau dia mau menambahkan nyanggakeun artosna nampi barangna, upami aya karsakan mangga tepangan deui abdi gitu ya. Silakan hubungi lagi saya. Itu pemasaran. Sok mohon maaf, Bapak nanti bermain dijual beli mobil bekas. Ya, biasanya mereka akan nuntut kalau ada perusakan yang banyak. Begitu dipakai turun mesin. Saya pernah mengalami itu, gondok banget. Gitu ya, tapi udah kumaha, namanya juga pasar. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, kita melihat bahwa ada baiknya Ibu dan Bapak untuk ke depan itu geser, Pak, dari yang tadinya kita hanya ada pembeli, penjual, melakukan transaksi di satu tempat, geser ke pemasaran. Aduh, sekarang tuh orang ingin seal itu kalau dulu ini plastik gitu ya, ini plastik. Hanya 1 kali seal, tapi orang sekarang rata-rata ingin 2 kali seal. Oke, Ibu harus memiliki mesin yang bisa nanti melakukan seal sebanyak 2 kali. Terus, hal yang paling membedakan antara pasar dengan pemasaran adalah adanya yang disebut dengan layanan purna jual. Sini. Nah, khusus untuk Ibu dan Bapak yang jualan seblak, ini hati-hati Pak, punten hati-hati. Komoditi makanan Pak, kalau Bapak tidak melihat input bahan bakunya bersih, higienis, kemudian dicuci dengan air bersih, bisa jadi bumerang, Pak. Mohon maaf, saya ada kasus. Ada ibu rumah tangga di Bogor, usahanya kecil-kecilan, hanya membuat nasi bungkus sebagai makanan tambahan anak-anak SD. Ongkos produksinya Pak, satu nasi bungkus itu hanya Rp4.000. Dia membuat 100, jadi ongkos produksinya Rp400.000. Dijual oleh dia 5.000, jadi keuntungan dia Rp1.000. Jadi keuntungan dia Rp100.000. Apa yang terjadi? Si ibu tersebut membuat makanan nasi bungkus untuk anak-anak SD itu menggunakan bahan-bahan yang tidak higienis. Dari 100 orang yang mengkonsumsi, 83 orang dirawat di rumah sakit karena kena diare. Polisi kan turun tangan, ngecek. Ini apa? Kenapa anak-anak sebanyak itu tiba-tiba kena diare semua? Dicek. Ini Pak, karena makan makanan tambahan. Kasihan benar.
Modal dia hanya Rp400.000 diselesaikan secara damai kekeluargaan, tapi dengan catatan si ibu yang membuat makanan harus mengganti biaya perawatan infus. Misalnya habis 10 juta karena ada 83 orang, rata-rata habis misalnya 150.000 untuk diinfus. Bayangkan modal dia hanya 400.000 tapi dia harus menanggung kerugian 10 juta. Ya, kalau tidak si ibu dibawa ke pengadilan. Nah, jadi tolong ibu dan bapak yang bermain di kuliner, perhatikan baik-baik yang namanya inputnya. Kalau pisang mah mungkin tidak akan banyak terjadi apa-apa, tapi betul hati-hati Bu, di sini mah ada orang yang tangannya kotor, bakteri masuk, nanti orang jadi sakit perut, ibu akan disalahkan. Oke ibu dan bapak, kalau sudah lebih dari pukul 5, saya pikir cukup ya untuk hari ini. Insya Allah mungkin nanti ibu dan bapak akan diberikan materi yang lain. Intinya begini ibu dan bapak, dalam bisnis itu memang kita butuh pengorbanan dan memang kita harus mengharuskan dengan waktu yang full. Ya, nggak bisa kita setengah-setengah, setengah ngajar, setengah berladang, setengah berbisnis. Biasanya perkembangannya lambat karena bisnis itu butuh fokus. Ketika kita sudah fokus, maka nanti ibu dan bapak kalau sudah ketemu polanya, biarin aja bapak mau nanti ngajar, mau ke ladang, bapak sudah ketemu polanya. Titipkan we, tinggal dihitung. Nanti kita bisa melakukan kegiatan yang lain, ya bisnis bisa ditangani atau diserahkan kepada orang yang bisa kita percayai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pembicaraan sederhana ini ada sesuatu yang bermanfaat bagi ibu dan bapak. Saya mohon izin untuk dapat meninggalkan ruangan ini. Ya, demikian juga ibu dan bapak boleh leave room. Mudah-mudahan kita diperoleh atau kita memperoleh sesuatu yang bermanfaat dan berkah bagi kita di masa yang akan datang. Cukup ya Kang Wahyu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.